Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa ma yutillaha wa rasuluh faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Ibu dan bapak sekalian, jamaah Wabena yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Juga yang telah membimbing kita untuk melangkahkan kaki kita mengunjungi majelis taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita. Mari kita juga mohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan kita, karena orang-orang yang dibimbing Allah, yang meminta bimbingan kepada Allah, niscaya orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang lurus jalannya, sementara orang-orang yang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, maka orang-orang itu pasti akan tersesat. Kita juga diperintahkan untuk bertakwa, hai manusia, takwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan muslim atau Islam. Dan ingatlah selalu berkata benar, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Carilah bimbingan dari Allah dan Rasul, dan tentu kita akan mengalami kemenangan. Ibu dan bapak sekalian, pada hari ini saya ditugasi oleh Ketua Wabena untuk mengisi kultum singkat, ya, yang saya ambil tadi sudah disampaikan oleh Pak Said. Topiknya saya ambil adalah mengoptimalkan ibadah, ya, pada bulan Ramadan kali ini. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, dan pada bulan itu kita diwajibkan untuk menjalankan puasa. Ada 3 hal yang sebenarnya hendak kita capai dalam pelaksanaan puasa itu. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Kita tahu bahwa ayat yang sangat familiar yang kita selalu dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa seperti atau sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, agar atau mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Sama dalam lanjutan ayat itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, jadi kita di dalam berpuasa itu diminta untuk mencukupkan bilangannya, ya, untuk mencukupkan bilangannya, dan dengan bersama-sama dengan mengagungkan nama Allah, mudah-mudahan dengan dua hal itu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Lalu yang ketiga adalah la'allakum yarsudun. Ayatnya dilanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa in qarib ujibu da'wat tadda'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Apabila, kata Allah, apabila hambaku menanyakan tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini adalah dekat, dan aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang bermohon kepadaku, kata Allah. Dan perintah juga termasuk juga perintah beriman, mudah-mudahan dengan demikian kalian atau kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang benar atau yang lurus jalannya. Inilah tiga hal yang dalam puasa itu sebetulnya yang akan kita capai dalam kegiatan ibadah puasa. Nah, ibadah puasa itu sendiri itu salah satu di antaranya yang sering justru menjadi pusat perhatian itu adalah mencegah makan dan minum. Semestinya bukan hanya itu. Mencegah makan dan minum itu hanya satu sarana di dalam komponen fisik, ya, yang nanti akan mencapai komponen moral, yaitu apa? Keseimbangan antara jasmani dan rohani. Dengan demikian maka kita dalam kondisi yang sehat dan juga kita berada dalam kondisi yang tattaqun, lalu tasyurun dan yarsyudun tadi. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dan ruh. Tanah mendorong kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, sedangkan ruh mengantarkan kita kepada hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Keterbelengguan kita pada kekuatan pemenuhan kebutuhan jasmani sering membawa kita kepada kondisi yang tidak seimbang, ya. Dan hal ini mengakibatkan berkurangnya efektivitas dan efisiensi kita dalam menjalani peran hidup kita, baik di lingkungan kantor, di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Untuk itu mutlak ketidakseimbangan ini perlu diatasi dengan cara berlatih mengendalikan pemenuhan kebutuhan jasmani tersebut, sekaligus mempertajam persepsi konstruktif dengan memperkuat aspek ruhaniah kita. Ini aspek moralnya dari puasa tadi, dengan jalan melakukan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini sebetulnya bertujuan selain dari tiga tujuan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun tadi, itu juga tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani, ya. Nah, ada tiga hal di dalam pelaksanaan puasa itu yang diharapkan kita bisa merefleksikan diri kita. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan jasmani dan rohani tadi. Yang kedua, mengagungkan nilai Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena di dalam bulan Ramadan ini itu memang diharapkan, disarankan agar kita semuanya lebih banyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, bagaimana menghabiskan waktu kita di dalam bulan Ramadan ini. Al-Quran itu merupakan mukjizat. Jadi sebagaimana Bapak yang mengetahui,
tidak ada kitab di dunia ini yang ada aturan-aturan khusus dalam membacanya. Al-Quran itu turun, ada asbabun nuzulnya, turunnya di mana, ya. Lalu ketika membaca mulainya dari ayat, mulainya dari mana, kapan harus diberi penekanan, kapan harus diperhalus ucapannya. Lalu kemudian tafsirnya itu tidak pernah habis sampai dengan hari kiamat nanti. Semua orang-orang yang pandai sekalipun, seluruh ulama tidak akan bisa menafsirkan Al-Quran sampai rampung tuntas. Jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat yang mempunyai mempunyai sifat yang karakteristik yang sangat khusus, yang berbeda dengan kitab-kitab atau buku-buku yang lain. Nah, untuk itu di dalam bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat atas bacaan-bacaan itu. Ibu dan bapak sekalian, saya akan lanjutkan. Ibadah puasa di dalam Ramadan ini, kata Allah, ini adalah ibadah di mana pahalanya ditentukan sendiri oleh Allah. Allah mengatakan, aku sendiri yang akan memberikan ibadah, pahala dari ibadah ini. Kita ketahui kalau di dalam rukun Islam itu ada mengucapkan syahadat, lalu kemudian mengerjakan sholat, lalu menjalankan ibadah puasa, lalu memberikan zakat dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Ya. Dari ibadah-ibadah lain selain yang ibadah puasa, itu kadar pahalanya itu sudah tertentu, sudah ditentukan Allah terlebih dahulu. Ya. Jadi tinggal kualitas dari tingkat dari kekhusukan dan sebagainya itu tinggal mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau ibadah puasa, Allah mengatakan, aku sendiri yang akan memberikannya kepada umatku yang berpuasa. Jadi ini prerogatif Allah memang. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang khusus. Makanya Nabi SAW itu tidak hanya puasa pada bulan Ramadan, tapi juga puasa di bulan-bulan lain, puasa sunnah. Karena apa? Ibadahnya akan ditentukan sendiri oleh Allah. Nah, salah satu output dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah melatih kesabaran kita. Ya, kesabaran kita. Saya akan memberikan contoh satu, ya. Itu ketika itu Sayyidina Husain itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau pas bersiap akan bersantap makan, ya. Lalu kemudian ketika menunggu hidangan datang, itu budaknya atau pembantunya itu datang membawa makanan. Secara tidak sengaja pembantunya itu tersandung lalu jatuh tepat di depan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Lalu makanan itu tumpah di pakaian Sayyidina Husain, kotor semua. Sayyidina Husain berada dalam kondisi lapar, akan menyantap makanan, tiba-tiba ada masalah, yaitu pakaiannya kotor. Beliau marah sekali, marah sekali. Dan karena beliau sangat marah dan kelihatan sekali matanya merah, marah, itu pembantunya itu mengatakan begini, mengatakan bahwa Allah mencintai orang yang bisa menahan marah atau orang yang menahan marah dan orang yang memberi maaf. Ketika kata itu diucapkan, maka Sayyidina Husain kemarahannya itu mulai mereda, ya, terus mereda. Lalu kemudian kemarahannya itu sudah hampir hilang. Lalu si pembantu itu mengatakan, Innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya Allah mencintai orang yang berbuat baik.
saat itu Sayyidina Husain sudah tidak marah lagi, dan pada saat itu beliau bersabda dan mengatakan, mulai hari ini engkau aku bebaskan dari semua bebanmu sebagai budakku. Jadi engkau sekarang sudah menjadi manusia yang merdeka. Ini adalah sebuah exercise tentang bagaimana seseorang harus menahan kemarahan, apalagi pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita seluruh pelaksanaan ibadah kita, ya, tentunya kita akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diamanatkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad juga orang yang sangat sabar, orang yang sangat bijak, membimbing istri dengan baik, bisa mempertemukan orang-orang yang berselisih dengan baik. Tetapi beliau adalah orang-orang yang memang memberikan contoh yang baik. Nah, kita itu di dalam beribadah juga diminta untuk mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi adalah manusia dan kita juga manusia. Di dalam beribadah kita tidak diminta untuk mencontoh selain manusia, seperti misalnya malaikat Jibril, tidak. Seluruh wahyu itu turun dari malaikat Jibril kepada Muhammad SAW untuk kita contoh, karena beliau manusia. Kalau kita diminta untuk mencontoh dari perilaku malaikat Jibril, tentu susah. Karena apa? Malaikat itu zat atau makhluk yang tidak punya nafsu, ya, makhluk yang hidupnya hanya mengabdi kepada Allah, sementara kita punya nafsu. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga punya nafsu, karena Nabi Muhammad adalah manusia. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad dan kita sama-sama manusia. Barangkali kalau boleh saya katakan, barangkali ya bedanya ya beda-beda sedikit lah, beda-beda tipis ya, sama-sama manusia. Seperti contohnya misalnya, kalau Nabi Muhammad itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Bedanya itu saja, sedikit sekali. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Jadi bedanya sangat sedikit. Atau selain itu, Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit berdoa, kita sedikit saja berdoa. Jadi sama saja, bedanya sangat sedikit. Itulah bagian pertama. Kita akan berlanjut pada yang selanjutnya. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, dan juga diturunkan ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Mungkin ibu dan bapak sekalian bertanya, mengapa kok bicara soal Lailatul Qadar kok sekarang? Kenapa kok nanti saja setelah hari ke-20 puasa? Ya, atau khususnya ketika kita memperingati Nuzulul Quran pada tanggal malam 27. Mengapa? Keyakinan orang tentang atau pandangan-pandangan orang tentang malam Lailatul Qadar itu memang bermacam-macam, ya. Semua orang berharap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai-sampai orang meyakini malam puncak datangnya Lailatul Qadar itu adalah tanggal 27 pada bulan Ramadan. Apa yang dilakukan? Berbondong-bondong datang ke masjid. Apa yang dilakukan? Baca Al-Quran, tadarus, tadabbur. Dia yakin sekali bahwa malam Lailatul Qadar itu akan datang. Bahkan ada orang yang meyakini, dia datang ke masjid, bawa Al-Quran, bacanya tidak di dalam masjid, tetapi di emperan, di luar masjid. Baca Al-Quran dengan keras-keras, dengan harapan apa?
Lailatul Qadar itu datang tidak terhambat oleh atap masjid, langsung dari langit ke saya. Ya, orang berpikir seperti itu, ada ya orang yang berpikir seperti itu. Padahal kalau kita lihat ya konsep tentang Lailatul Qadar itu sebenarnya seyogianya tidak dipandang seperti itu. Harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Ya, ini ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu memberikan ceramah kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, At-takum syahrusyan, At-takum syahrusyan, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad. Kata-kata akan datang itu perlu digarisbawahi karena apa? Karena di sini letaknya persiapan pelaksanaan bulan Ramadan, termasuk persiapan bagaimana untuk mencoba berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jadi persiapannya itu harus disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Dia mengatakan at-takum sahrusya fihi lailatun, yang di dalamnya terdapat khairum min alfi syahr, yaitu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Jadi at-takum syahrusya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi akan datang bulan Ramadan kepadamu yang di dalamnya ada sebuah malam, yaitu yang nilainya lebih atau sama dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Dibagi 12 jadinya kira-kira 83 tahun. Ya. Kalau kita orang-orang Indonesia atau kita di sini Malaysia atau orang Indonesia, barangkali life expectancy kita itu barangkali rata-rata 60 sampai 65 tahun barangkali. Mudah-mudahan kita, kalau sudah lebih dari itu sudah bonus itu, ya 60 tahun. Kalau kita selama 60 tahun itu membuat dosa, berbuat dosa, lalu pada bulan Ramadan tertentu memohon ampun kepada Allah dan bersiap mendapatkan Lailatul Qadar dan ternyata mendapatkan Lailatul Qadar, maka jaminan langsung surga. Itu pun Allah tekor kan? Tekor karena apa? Usia kita cuma 60 tahun, ini untungnya 83 tahun. Ada tekor berapa? 23 tahun Allah. Jadi langsung masuk surga. Itu jaminan. Jaminan Allah seperti itu. Nah, kemudian di dalam selanjutnya Nabi Muhammad mengatakan, fa'alaikum bi'ardi'i fisal. Aku akan berikan pesan kepada kalian 4 hal. Ya, kata Nabi Muhammad, akan aku berikan 4 hal pesan. Yang kedua hal yang pertama adalah kegiatan yang menjadikan Allah merasa senang. Apa itu? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah 2 hal ini jangan sampai dalam Ramadan ini tidak kita lakukan. Apa itu? Nanti akan kita bahas. Saya akan coba bahas dulu sedikit tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan saya ibaratkan sebagai tamu, ya, sebagai tamu. Tamu yang agung tentunya, karena tamu itu adalah lebih dari 1000 bulan. Jadi tamu yang agung. Tamu yang agung itu karena tamu kepada kita berharap bisa menjemput tamu itu, kan gitu kan? Kita berharap bisa menjemput tamu itu, atau paling tidak tamu itu memperhatikan kita atau datang kepada kita. Ya, itulah Lailatul Qadar. Nah, bagaimana cara bisa agar tamu itu datang kepada kita? Ya, kita mempersiapkan diri. Sekarang logikanya kita coba untuk membahas dari
aspek yang sangat rasional saja. Misalnya kita akan kedatangan seorang tamu agung. Kata orang kalau paling agung itu di dunia ini sekarang siapa kira-kira? Kalau dia itu datang pasti sambutannya luar biasa. Katakan Presiden Amerika Serikat, katakan misalnya gitu ya, Presiden Barack Obama datang ke Austria. Di airport ya, di Switzerland sana, ketika Presiden di Air Force One itu mendarat, lalu sudah di apron, ketika Barack Obama itu turun dari pesawat, itu yang menjemput itu berjumlah orang, banyak sekali. Bahkan mungkin duta-duta besar yang ada di negeri ini semuanya itu menjemput. Orang-orang yang pengen ketemu dengan Barack Obama itu menjemput. Bahkan mungkin kalau di Indonesia, kalau Presiden mau datang, malah apa yang terjadi? Para siswa-siswa SMP dan SMA itu diminta untuk memakai seragam dan menjemput, pakai bendera. Kalau di sini ya pakai bendera Amerika, gitu ya. Banyak sekali yang menjemput karena Barack Obama diyakini oleh orang-orang itu sebagai tamu yang agung, kan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Barack Obama akan menyapa semua orang? Jawabannya iya atau tidak? Iya atau tidak? Tentu tidak. Terlalu banyak untuk disapa. Apakah Barack Obama akan tersenyum kepada semua orang? Jawabannya iya atau tidak? Ya, kalau orang mau disenyumin Barack Obama, oh dia merasa tersenyum kepada aku, boleh saja. Tapi bukan seperti itu. Apakah Barack Obama akan bersalaman dengan semua orang? Jawabannya iya atau tidak? Tentu tidak. Nggak mungkin kan menyapa semua orang. Apakah Barack Obama akan berbicara dengan semua orang? Tentu jawabannya tidak. Apakah Barack Obama akan mengunjungi semua orang yang menjemput di airport? Jawabannya tentu tidak. Nah, rumah itu mengunjungi rumah orang ya. Rumah itu kita ibaratkan sebagai hati kita, ya. Kita ibaratkan sebagai hati kita. Lailatul Qadar itu adalah tamu agung, ibaratnya ya Barack Obama tadi. Salah satu syarat ya untuk bisa mendapatkan atau ada probability untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar adalah berpuasa. Salah satu syarat atau mendapatkan probability untuk bisa bersalaman atau mendapat senyuman atau disapa oleh Barack Obama adalah kalau datang ke airport. Yang tidak datang ke airport akan mendapat probability itu enggak? Tentu tidak. Sama. Yang tidak berpuasa akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Pasti tidak. Itu syarat utama. Yang berpuasa mempunyai probability untuk bisa ketemu Lailatul Qadar. Tapi kalau yang tidak berpuasa pasti tidak ada persiapan kok. Nah, saya kembalikan. Ketika Barack Obama datang, saya akan mencoba menghubungi karena dubes-dubes pada datang. Ini Pak Dubes kita di sini ada Pak DCM datang misalnya menjemput Barack Obama. Kebetulan Barack Obama dari pernah tinggal di Indonesia. Pak DCM merasa wah ini kita orang Indonesia mudah-mudahan bisa mendapatkan perhatian khusus. Lalu saya tahu Barack Obama itu mau datang kira-kira sebulan lagi. Saya sudah kontak approve sama Pak DCM. Pak DCM, nanti kalau ada kesempatan Barack Obama mau berkunjung ke rumah, tolong dong ke rumah saya. Tolong rumah saya didaftar agar bisa dikunjungi. Gitu. Nah, tentu Pak DCM pasti akan melihat saya kan bagaimana nih persiapannya si Sugeng ini kan, gitu kan? Sugeng ini ada unsur-unsur akan melukai Barack Obama atau tidak? Track recordnya itu dia itu ada unsur-unsur melukai.
menyanjung-nyanjung atau apa Barack Obama itu merupakan figur ininya apa panutannya, Pak DCM pasti sudah menilai sih, oh boleh jadi Sugeng. Lalu persiapannya seperti apa? Coba Pak Sugeng, makanannya apa untuk Barack? Oh saya sudah tahu. Lalu saya siapkan. Pokoknya sip, Barack Obama ke rumah saya aman. Jadi kalau misalnya dia menentukan saya akan mengunjungi salah satu rumah orang Indonesia, Pak DCM sudah menentukan Sugeng. Tapi persiapannya itu sudah dicek sama Pak DCM jauh-jauh. Kan gitu kan? Tidak ada upaya melukai dari track record kelakuan saya sudah dicek sama dengan Lailatul Qadar. Harus ada persiapan Ibu Bapak. Tidak bisa dengan datang 27 baca Quran keras di teras masjid biar tidak seperti itu. Kejatuhan genteng malah bisa. Kan gitu. Tidak seperti itu. Harus ada persiapan. Persiapannya apa? Bagaimana mempersiapkan diri sebelum datang Ramadan, ya? Bagaimana mempersiapkan diri, apa yang harus dilakukan, ya? Baca Quran tidak hanya baca Quran, tetapi mengerti artinya, tadabbur, mengerti artinya. Jadi tadarus itu sebetulnya begini, tadarus ini saling bertukar pikiran, gitu. Bagaimana memahami ayat Al-Quran, lalu bagaimana mengamalkannya. Nah, kita kembali kepada itu Lailatul Qadar tamu. Jadi kiranya konsep bagaimana menerima Lailatul Qadar itu sudah di frame dari sekarang, ya. Berbeda. Mestinya konsepnya harus ada persiapan dulu, ya. Tidak demikian instan gitu. Saya hari ini, saya nggak pernah ke masjid. Tanggal 27 malam saya ke masjid, saya baca Quran, tadarus. Esoknya mengatakan kayaknya Lailatul Qadar datang ke saya ini. Itu tidak seperti itu. Kemudian tadi kita katakan Nabi bersabda, "Fa'alaikum bi'ardihi fasal." Ada 4 hal yang akan aku sampaikan kepadamu. Yang pertama di dalam bulan puasa ini, yang pertama adalah tasyhadu alla ilaha illallah wa tastaghfiru. Jadi yang pertama itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Tidak hanya mengatakan di dua sekalian, tapi menanamkan kepada diri kita di dalam hati kesadaran akan la ilaha illallah. Menanamkan dalam diri kesadaran akan la ilaha illallah. Atau tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Sebenarnya keterangan patut disembah itu nggak ada. Tapi intinya adalah tidak ada Tuhan yang berkuasa, yang mempunyai wewenang, ya, kecuali Allah. Yang kedua, watastaghfiru, ya, yaitu beristighfar. Dua hal ini kita ucapkan saja, itu Allah itu sangat senang. Kita ucapkan saja Allah itu sudah sangat senang. Nah, saya mencoba untuk ini ada satu contoh, ya. Suatu saat ada cerita lain. Suatu saat ada seorang yang tinggalnya di jauh dari kota Makkah, di pegunungan, dan dia memang seorang yang taat menjalankan agama Islam, ajaran-ajaran Islam. Nah, orang ini datang ke Makkah. Dia sudah tahu caranya tawaf, kan dia tawaf. Setiap kali di garis pas rukun Yamani, di garis mulai tawaf itu, dia mengatakan, "Ya Karim." Lalu ada orang di belakangnya mengikuti. "Ya Karim." Jalan lagi. Begitu di depan Hajar Aswad, dia mengatakan lagi, "Ya Karim." Orang belakangnya mengatakan lagi, "Ya Karim." Jalan lagi. Begitu di hadapan makam Ibrahim, dia mengatakan lagi, "Ya Karim." Belakang orang ini menyebut lagi, "Ya Karim." Sampai dengan di rukun Yamani, dia juga mengatakan lagi, "Ya Karim."
di belakangnya itu mengikuti ya Karim. Tahukah ibu dan bapak siapa yang di belakangnya? Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang ini nggak ngerti. Nah lalu orang ini berbalik. Kamu ngejek ya? Mengapa kamu menirukan setiap kali aku mengatakan ya Karim kok kamu mengejek? Kamu kan bisa berdoa dengan cara kamu. Kata orang ini. Lalu orang itu mengatakan, si orang ini mengatakan, kalau aku melihat mukamu itu tidak berseri dan tersenyum seperti yang engkau tampilkan, kata orang ini, maka aku akan adukan engkau kepada nabiku, kata orang ini. Jadi kalau engkau itu tidak menampilkan muka yang berseri seperti yang kamu tampilkan ketika saya marah kepada kamu karena saya pikir kamu mengejek aku, maka kamu akan aku adukan kepada Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, si Prophet Muhammad mengatakan, apakah kamu belum pernah tahu siapa Muhammad? Belum, karena saya memang dari gunung, saya ingin ketemu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, akulah Muhammad. Orang itu serta-merta nangis, mohon maaf, lalu merangkul Nabi Muhammad. Senang sekali bisa bertemu Nabi Muhammad dan sangat terharu ketemu. Dan ketika itu ada wahyu turun dari malaikat Jibril. Jibril mengatakan gini kepada Muhammad, hai Muhammad, ya Nabi, katakan kepada orang itu bahwa hanya dengan menyebut nama ya Karim tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan masuk surga. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada orang itu, hai fulan, hai saudaraku, hanya dengan menyebut nama ya Karim itu tidak ada jaminan masuk surga. Kamu perlu menambah doa-doa kamu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu marah, namanya orang ini lugu, nggak ngerti. Ngertinya adalah ajaran yang diterima selama ini ya seperti itu. Orang ini mengatakan, kalau aku menyebut nama Tuhanku di rumah Tuhanku dan aku tidak bisa mendapatkan jaminan surga, maka aku akan minta pertanggungjawaban Tuhanku. Apa artinya kata Ghafar? Apa artinya kata Karim? Allah kan namanya Ghafar dan Al-Karim, Al-Ghafar. Apa maksudnya itu? Aku sebut nama Allah di rumahnya. Kenapa aku bisa tidak mendapatkan pahala? Kata orang itu. Lalu kemudian Jibril turun lagi. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakan kepada orang itu bahwa orang itu akan dijamin masuk surga. Nah, hanya menyebut nama Allah dengan sebutan ya Karim, ya Ghafar, itu hal yang disukai oleh Allah. Sangat disukai oleh Allah. Ini yang harus kita laksanakan pada bulan Ramadan. Yaitu apa? Kita memperbanyak menanamkan di dalam diri kita nama Allah termasuk sifat-sifatnya, termasuk dengan menyebut la ilaha illallah. Dua hal ini yang Allah senang. Dua hal ini kalau kita setiap kali kita berjalan terus kita sebut la ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah. Masya Allah, di dalam bulan Ramadan Allah itu akan senang sekali. Dan ini yang harus kita lakukan. Ini adalah dua hal yang Nabi Muhammad mengatakan tadi, yaitu fa'alaikum bi'ardihi fisal. 4 hal, 2 hal, lakukan apa yang disenangi oleh Allah. Dan ini adalah memperbanyak menenangkan diri dengan nama-nama Allah, nama-nama yang baik dari Allah, sifat-sifat Allah, termasuk la ilaha illallah. Dan yang kedua apa? Yang kedua, watas taufiru, zikir.
zikir ya kepada Allah. Allah itu adalah penguasa. La ilaha illallah. Allah itu penguasa. Jadi seperti misalnya rumput hijau, itu semuanya diatur oleh Allah. Tidak demikian saja, Allah yang mengatur. Dua orang bertemu, itu diatur oleh Allah. Dua orang berpisah, itu diatur oleh Allah. Kita kumpul di sini, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah itu mengaturnya bisa melalui sunnatullah, bisa melalui inayatullah atau bantuan dari Allah. Itu yang harus kita laksanakan. Nah, lalu kemudian Nabi bersabda selanjutnya, jadidu imanakum sa'atan fasa'ah. Perbarui iman kamu dari saat ke saat. Ya, perbarui iman kamu dari saat ke saat. Kenapa kita mesti perbarui? Karena kita itu banyak sekali dikotori oleh serbuk-serbuk syirik. Ya kan? Angka 13. Ya, angka 13 itu angka yang sial katanya. Itu debu syirik. Dia mengatakan, oh, kalau bulan puasa itu tolong baca Al-Quran seperti saya. Saya itu selalu tamat khatam Al-Quran setiap 1 Syawal. Syirik nggak itu? Itu debu syirik. Kita sebagai manusia bisa mengalami hal-hal semacam itu. Makanya kata Rasul, jadidu imanakum sa'atan wasa'ah. Perbarui iman kamu dari saat ke saat. Selanjutnya, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dulu kalau orang-orang atau kita kalau di daerah-daerah di Indonesia itu kalau dalam taweh atau itu ada yang ada doa yang sangat khas ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Tadi yang pertama kali astagfirullah ilaha illallah yang disukai oleh Allah tadi, lalu astaghfirullah ya berzikir kepada Allah, lalu nas'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Saya coba kan, saya senang sekali ini dan saya senang sekali menyebutkan ini ketika biasanya setiap tarawih, dari tarawih pada 2 rakaat pertama lalu kemudian tarawih yang kedua, itu sering sekali ini diucapkan dan ini membuat saya ingat kalau di Jakarta ini kayaknya agak tidak lazim ya dengan lagu seperti ini. Saya coba bacakan ya, nanti dituliskan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini adalah 4 hal tadi ya yang sebaiknya diucapkan dan diamalkan di dalam bulan Ramadan. Baik, kita teruskan.
Tadi dikatakan orang itu, apa artinya Allah itu bersifat ghafar? Kalau aku menyebut namanya di rumahnya tidak mendapat pahala, kata orang itu. Lalu kemudian dijawab oleh Jibril yang disampaikan oleh Prophet Muhammad bahwa kamu masuk surga. Ghafar itu apa artinya? Ghafar itu adalah menutup. Ya, Allah itu bisa menutup. Menutup apa? Menutup apa-apa yang buruk dari kita. Ya, dulu Imam Ghazali itu selalu berdoa kepada Allah agar ya Allah tutuplah apa-apa yang buruk dalam diriku. Apa yang buruk? Misalnya di dalam perut kita. Coba kalau dibuka perut kita, isinya apa? Kotoran lah, usus lah, jelek banget. Tapi Allah menutup. Itu dari aspek jasmani. Juga keburukan hati ditutup. Coba kalau Bapak sekalian saya tanya, bagaimana sih si Sugeng ini? Coba sebutkan satu kata saja untuk menggambarkan diri saya. Kalau saya sebut, apa yang akan Bapak katakan? Mungkin, wah si Sugeng itu orangnya baik. Ya mungkin, nggak tahu baiknya tulus atau enggak gitu. Saya sendiri mungkin nggak mengatakan, situ kan nggak tahu kalau saya nggak sholat subuh hari ini. Situ kan nggak tahu kalau saya nggak puasa hari ini. Ya kan? Bapak Ibu sekalian mengatakan Sugeng ini orangnya baik itu hanya untuk meninjau dari aspek masyarakat saja. Saya nggak enak kan mengatakan, wah si dia itu jelek-jeleknya orang gitu. Nggak akan enak mengatakan gitu. Tapi baiknya sendiri itu nggak pasti kan. Tapi itu adalah menutup apa yang ada di dalam diri bapak-bapak sekalian. Dan saya, terima kasih, saya menutup apa yang ada. Itu semuanya itu adalah dari sifat Allah yang menutup keburukan-keburukan manusia, yaitu sifat Al-Ghafar. Nah, jadi doanya adalah ya Rabb ustur mar'aib. Jadi tutuplah aib-aibku ini. Kemudian makna dari astagfirullah itu apa? Tadi kan mengatakan kita harus menanamkan terhadap diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri kata dan amalan la ilaha illallah yang pertama. Yang kedua buat astagfirullah. Apa artinya astagfirullah? Itu introspeksi. Apa yang kita laksanakan itu kita introspeksi, kita lihat benar nggak apa yang kita laksanakan. Di dalam surat Al-Asr itu kan ada kata-kata wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, introspeksi itu jangan hanya melihat diri kita dari dalam diri kita sendiri, tetapi juga harus melihat bagaimana orang lain melihat diri kita. Bagaimana saya melihat diri saya sendiri dan bagaimana orang lain melihat diri saya. Ya, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, itu ya dalam introspeksi itu. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Ramadan itu maka sering sekali kalau di lingkungan negara-negara Arab itu kalau kita menyapa orang dalam Ramadan itu tidak dengan menggunakan Assalamualaikum atau Sahabatul Khair, tidak, tetapi dengan menggunakan Ramadan Karim. Karena apa? Pengagungan diri terhadap Ramadan itu. Lalu bisa jawab Allahu Akram, Ramadan Karim. Ramadan itu agung dan Allah lebih agung lagi. Nah, yang tadi selanjutnya itu adalah bagaimana menggunakan waktu kita. Ya, bagaimana menggunakan waktu kita. Waktu kita ini kan sebenarnya sangat terbatas, sangat terbatas. Kalau kita lihat ke belakang usia kita, saya itu datang ke Wina itu 15 tahun yang lalu. Waktu itu anak-anak saya masih kecil, saya masih mengalami ada tahun 2001, tahun 2001 dan 2002
Itu yang namanya salju itu masih setinggi ini di depan KBRI ini gitu. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi salju setinggi itu. Salju setinggi ini betul di depan KBRI waktu itu. Ya. Itu rasanya di dalam ingatan kita itu kan baru kemarin saja. Baru kemarin anak-anak saya masih kecil ya. Sekarang udah 5 tahun, 15 tahun berjalan gitu. Betapa lamanya sebetulnya, tetapi rasanya baru kemarin saja rasanya. Yang perlu diingat itu adalah apapun yang saya lakukan dari sejak saya kecil sampai sekarang ini, apakah itu bentuknya dosa atau pahala, semuanya itu dicatat di dalam catatan diri kita, termasuk dalam lauh mahfuz, dicatat semuanya. Yang seakan-akan dari dulu kita itu datang ke sini itu hanya baru kemarin sore, kemarin rasanya sudah 15 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu, semuanya itu tercatat. Mungkin kita sudah lupa apa yang kita laksanakan, ya. Nah, semuanya itu tercatat. Nah, kesempatan ini mari kita gunakan dalam Ramadan ini. Barangkali kalau seandainya ibu dan bapak sekalian itu masih mempunyai orang tua, kalau orang tua kita masih ada, itu kesempatan untuk berbuat pahala atau untuk mendapatkan pahala itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Karena ridho Allah itu sama dengan ridho orang tua. Kan gitu. Kalau orang tua sudah nggak ada, kesempatannya lebih kecil, kita hanya bisa berdoa. Ya, tidak bisa mendapatkan ridho lagi dari orang tua. Nah, bagi ibu bapak sekalian yang orang tuanya masih ada, gunakan kesempatan ini untuk bisa berbakti pada orang tua. Insya Allah ridho Allah sama dengan ridho orang tua, itu akan mendapat ridho dari Allah dan akan mendapat pahala dari Allah. Nah, Ramadan ini juga sangat terbatas waktunya. Sekarang sudah di ke-10, berarti tahapan maghfirah sudah selesai. Tidak terulang lagi sudah. Kita hanya berdoa, berharap mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita masih diberi kesempatan. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas 10 hari pertama sudah berlalu sekarang. Sekarang kita menginjak 10 hari yang kedua, ya. Nanti akan yang ketiga lagi. Nah, ini yang perlu kita sadari. Tadi ada hal perintah yang lain dan pesan dari Nabi adalah tas'alunahul jannah wa tasta'iduna minanna. Jadi kita jangan sampai lepas dari memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga. Yang kedua, juga memohon jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Jadi yang pertama tadi, menyadari diri tentang la ilaha illallah. Lalu kemudian yang kedua adalah istighfar, introspeksi. Yang ketiga, terus bermohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan surga dan juga terhindar dari neraka. Ittaqun nari walau bi salati tamr. Hindari neraka walau hanya secuil saja. Jangan pernah malu untuk melakukan ibadah yang kecil atau secuil. Jangan pernah malu. Suatu saat Sayyidah Aisyah diberi 4 buah kurma. 4 buah kurma. Lalu ada 10 anak. Ya, Sayyidah Aisyah cuil-cuil kurma itu dibagikan. Tidak perlu malu. Jadi ibadah itu tidak perlu besar-besar, yang kecil saja cukup. Yang kecil saja cukup. Kita tidak perlu, ya kita memang berusaha untuk bisa dapat pahala yang besar, masuk surga di tengah-tengah, ya surga yang paling tinggi derajatnya. Gitu. Kita berusaha, tetapi itu berat sekali buat kita. Kalau kita misalnya hanya itu ada di pintu surga, lalu kita masuk aja di depan pintu saja sudah cukup itu. Ya. Kalau yang di tengah-tengah itu adalah memang jatahnya Nabi, ya seperti doa kalau sudah ada adzan itu, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah. Wasilah itu adalah sempurna 100%. Nabi itu mendapat surga.
Kalau kita nggak perlu, sedikit saja. Saya di Wina itu, saya tinggal di distrik 22. Saya nggak perlu ngejar saya di distrik 19 yang elit. Kalau dulu itu ada teman saya namanya Mas Kabin. Oh, ini ada kembarannya di sini, Mas Kabin. Pak Didin itu, kalau Pak Kabin itu selalu ada Pak Didin, Pak itu kalau mengatakan saya, wah rumahnya Pak Sugeng tuh Bincoret. Ya untunglah Mas dapat rumah di Bincoret. Dulu distrik 22 jauh. Ya, saya sering undang waktu itu ketika saya punya problem komputer, kalau datang selalu sama Mas Didin. Itu kembarannya. Itu kalau ada Mas Kabin itu selalu ada Mas Didin. Kayak gula sama semut. Suatu saat Mas Kabin menikah itu. Ya bertiga, Didin, Habib, sama istri Habib. Orang yang melihat ini, orang istri suaminya 2 Habib. Pada saat itu ya senang diundang makan ya, mahasiswa belum seperti sekarang sudah jaya gitu kan, sebagai karyawan di waktu itu mahasiswa. Kalau diundang ya di rumah-rumah orang itu senang sekali karena dapat makan. Gitu kan. Kapan ada aja yang mengundang makan saya. Oke. Nah. Jadi kita di surga itu tidak di ambang pintu saja udah cukup lah daripada di neraka. Berat gitu. Itu jatahnya Nabi. Ya pastilah kan. Penuh Nabi. Kalau kita itu di ambangnya sudah cukup. Syukur kalau kita lebih dalam gitu. Ya kalau kita nanti mati lalu dihisab, kalau tidak ke neraka dulu aja udah alhamdulillah gitu. Lalu di surganya itu mendingan ke surga di ambang pintu seterusnya daripada melalui neraka yang lama duluan gitu kan. Jadi gitu saja, nggak usah terlalu ini. Saya tidak perlu lah tinggal di Menteng gitu di Jakarta. Cukup aja di selatan Jakarta Selatan. Bukan Jakarta Selatan ya, tapi sebelah selatan Jakarta Selatan. Itu cukup gitu. Nggak usah di Menteng. Nah, jadi saya simpulkan barangkali ya sebelum kita akhiri ada 4 hal. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah tadi melaksanakan, menanamkan dalam diri kita kata la ilaha illallah, lalu istighfar, introspeksi, memohon kepada Allah dan berbuat sesuatu yang walaupun sedikit lakukan Pak. Tidak perlu yang walaupun sedikit untuk nanti bisa hanya mencapai di balik pintu surga, lakukan Pak, tidak apa-apa. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit, yaitu, jadi konsep, marilah konsep tentang Lailatul Qadar tadi kita perlu habis seperti itu. Barangkali terakhir, kita bisa berbisnis dengan Allah, ya berbisnis dengan Allah. Kalau orang bisnis itu kan selalu melakukan yang sangat sedikit, tapi untung yang terbanyak. Bagaimana caranya? Itu adalah memperbaiki akhlak kita. Kalau kita punya akhlak yang baik, insya Allah dengan kita menerapkan, kita melaksanakan implementasi akhlak itu, insya Allah kita akan mendapat keuntungan yang besar. Dan terutama apabila kita laksanakan di bulan Ramadan. Demikianlah Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang jelek pasti datangnya dari saya. Tapi kalau ada yang baik pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.